Jadi cantik atau jadi populer? Aku dari dulu pengen banget jadi cantik, biar nggak dibully terus. Nah, mama kan selalu bilang kamu itu udah cantik. Enggak mas, semua orang bilang aku jelek. Cuma mama yang bilang aku cantik karena aku anak mama. Masih loading. Woi, minggir. Dasar jelek. Lo itu punya kaca nggak sih? Punya wajah tompelan gitu, masih berani datang ke sekolah ini. Aku pilih jadi cantik. Bentar lagi pasti wajahku berubah jadi cantik. Gak usah berharap jadi cantik deh. Terima nasib aja sama muka lo yang jelek itu. Aku bakal tunjukin kalau aku juga bisa jadi cantik. Cuma gue satu-satunya cewek yang paling cantik di sekolah ini. Gak ada yang bisa nyaingin kecantikan gue. Permisi bu, saya mau beli makanan. Ih, sana pergi kamu. Saya gak jual makanan buat orang jelek. Nanti dagangan saya jadi gak laris lagi. Udah jelek, hidup lagi. Astaga, begini banget nasibku. Tapi aku harus sabar, bentar lagi pasti wajahku jadi cantik dan gak dibully lagi. Selamat pagi anak-anak, kita akan mengadakan pentas drama. Yeay, asik banget. Untuk pemeran pasangannya, kalian bisa pilih pasangan kalian masing-masing ya. Reza, pokoknya gue mau jadi pasangan lo. Woi anak tompel, gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Ya kan nanti bakal ada pentas drama. Kita lihat Reza bakal milih lo atau gue buat jadi pasangannya. Oke, aku terima. Hei jelek, berani juga ya lo nerima tantangannya Jessica. Dia kan cantik, udah pasti Reza milih dia. Secara kan Reza ganteng banget. Mana mungkin mau sama cewek jelek kayak lo. Aku pasti bentar lagi bakal jadi cantik, cuma masih loading aja. Halo Ren, semangat ya hari ini. Makasih Reza. Idih Reza, lo ngapain sih nyemangatin cewek jelek itu? Cabut yuk guys, gue takut ketularan jelek sama si anak tompel itu. Wah, akhirnya udah selesai loadingnya. Loh, kok nggak ada yang berubah dari mukaku? Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih ma. Harus habis ya nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya Marco, kamu juga. Hei anak malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak Polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Ren, Iya Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya Pak. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas loh Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya?
Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke, Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Iya, nampar aku tadi. Keterlaluan, mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, Pa. Mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok. Saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya, Reza. Rumahku agak jauh dari sekolah. Aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih, Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Aku nggak mau jauh dari Mama. Ma, nanti kita buka puasa makan apa? Aduh, bawel ya kamu. Mama nggak ikut puasa. Tapi kenapa, Ma? Kamu nggak usah ngatur-ngatur Mama. Dasar anak nggak guna. Aku nggak boleh kelihatan sedih di depan teman-teman. Ren, gue iri deh sama lo. Bahagia mulu, nggak pernah punya masalah. Iya dong, aku selalu happy setiap hari. Andai aja gue punya hidup kayak lo. Aku pulang. Kak, perutku sakit. Kamu kenapa, Dek? Adik kelaparan, gak ada uang untuk beli makan. Bentar ya, kakak cari Mama. Ma, hah, surat apa ini? Astaga, Mama tega ninggalin kita. Aku harus cari kerja biar bisa beli makan buat adik. Buka pintunya. Anda siapa ya? Kalian harus angkat kaki dari rumah ini sekarang. Tapi kan ini rumah kami. Ibumu telah menggadaikan rumah ini. Cepat pergi. Kak, kita mau tinggal di mana sekarang? Udah telat. Oh iya, aku nggak boleh sedih di depan teman-teman. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Nggak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh, nih Kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo Pak, Ade lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai Pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Ade ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga Kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Ade nangis. Cepet minta maaf sama Ade. Ade minjem HP aku terus dibanting Ma sampai mental layarnya. Adik sengaja Ma, lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Dapat 100 juta sekarang atau 1 juta setiap aku dibully? Aku kan setiap hari dibully.
Ren, karena lo paling culun, nanti di pentas drama lo yang jadi badut ya. Tapi kan... Udahlah, cocok kok sama muka lo yang bodoh itu. Ran culun, rambut lo lurus banget kayak bihun, tinggal dikasih kuah jadi bihun kuah. Makasih lo, tapi emangnya rambutku sejelek itu ya? Iyalah, pakai nanya lagi, yang bagus tuh rambut gue, keriting kayak artis luar negeri. Makanya sering-sering makan nih biar rambut lo keriting dan cepet mati. Baru kali ini aku dibully malah seneng. Woi Ran, jangan maju, di depan ada musuh. Gak bisa, ya aku mati. Udah dibilang jangan maju, beban lo dasar. Nggak usah main kalau nggak bisa main. Ya sorry. Aduh. Woi Ren, mata lo didengkul ya? Lah, kan kamu yang nabrak aku. Suka-suka gue lah, jalanan ini kan milik kakek moyang gue. Makan tuh tisu. Pokoknya aku mau lepas kunciran rambutku hari ini. Nggak bisa nak, kamu nggak boleh urai rambutmu, itu berbahaya, harus tetap dikuncir 2. Tapi aku capek banget mas, tiap hari dibully teman karena selalu dikuncir 2 seperti ini. Guys, lihat deh rambut gue. Bagus nggak dicatok keriting kayak gini? Bagus banget rambut lo, kayak mie. Itu kan si Ren, rambut dia udah 10 tahun tuh dikuncir kayak gitu. Paling rambutnya kutuan, makanya nggak pernah diurai. Kapan ya aku bisa urai rambutku? Marco, aku udah lama suka sama kamu. Kita bisa temenan gak? Idih, ogah banget gue temenan sama cewek yang rambutnya dikuncir 2 kayak lo. Malu-maluin aja tau nggak? Sana pergi. Cie, kasihan deh lo ditolak Marco. Kamu tahu dari mana? Ya, Marco cerita ke gue dan dia minta gue jadi pacarnya karena rambut gue bagus, nggak kayak lo. Idih. Aku udah gak tahan lagi. Aku mau lepas kunciran rambut ini. Hah? Pilih mama jahat atau mama babik? Ini maksudnya mama baik kan? Pasti sistemnya salah tulis. Kalau baik kan berarti mama jadi nggak ngomel-ngomel mulu. Pagi ma. Ren, ini semua pasti ulah kamu ya. Astaga. Daripada pusing lihat wajah mama, mending aku main game aja lah. Kamu jangan kayak Natalia ya, yang datang hanya untuk menyakiti lalu menghilang dan pergi. Terus kamu maunya aku jadi apa? Jadi Angel aja yang selalu menemaniku di saat aku membutuhkanmu. Gombal aja kamu. Kalau kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama Bauman? Apa tuh? Kalau Bauman muter-muter di map, kalau kamu muter-muter di pikiranku. Bisa aja deh. Terus kamu tahu nggak bedanya kita sama Link? Apa ya? Kalau Link kan cuma bisa berdiri sendiri. Kalau kita bisa berdiri berdampingan di pelaminan. Astaga, iseng-iseng order playmate buat konten malah digombalin gini. 1.000 rupiah aja udah bisa pesan playmate di titik chat. Mau cari teman curhat yang cantik juga banyak di sini. Wajib coba pokoknya. Halo semua. Aku udah daftar playmate, cari ID aku aja di titik chat. Yang mau mabar sama aku bisa ya tiap malam jam 9 sampai jam 11.